Halo sahabat Inspirasi News. Rem darurat membuat Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi sasaran tembak. Kebijakannya menerapkan kembali PSBB total membuat Anies dikeroyok dari segala penjuru. Di jagat sosmed, Anies habis dibully, mulai dari para politikus, artis hingga para buzzer. Sebelumnya melalui jumpa pers, Anies didampingi Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengumumkan bahwa rem darurat mulai berlaku Senin 14 September 2020 awal pekan besok. Anies menegaskan secara umum PSBB total yang akan dilaksanakan besok sama dengan pengetatan di masa PSBB Jakarta pada 10 April 2020 dan 4 Juni 2020 lalu, termasuk seluruh kegiatan perkantoran kembali dikerjakan di rumah, terkecuali 11 sektor usaha industri seperti yang diatur pada PSBB sebelum masa transisi. PSBB ini pengetatan seperti sebelumnya, nanti hanya item-item tertentu yang kita izinkan, mana yang boleh dan yang tidak, kata Anies di Balai Kota Jakarta Rabu 11 September 2020 malam. Dijelaskan Anies, dasar Pemprov DKI menarik rem darurat adalah sejak September 2020 penularan virus corona di Jakarta tidak terkendali dan menjadi petaka, sebab dalam 10 hari terakhir ada penambahan 17% dari seluruh kejadian kematian kasus COVID-19. Anies menyebut kebijakan rem darurat adalah untuk menyelamatkan nyawa warga ibu kota. Namun di tempat terpisah, Menko Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menentang kebijakan PSBB Anies. Dia menyebut rem darurat Anies menyebabkan jebloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ketua Umum Golkar yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu menganggap pernyataan Anies telah menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada merosotnya ekonomi. Lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga terkesan tidak setuju. Dia meminta agar Anies memikirkan masak-masak terkait PSBB skala total, karena menurut Ridwan Kamil dampaknya tidak hanya ke Jawa Barat tapi juga berimplikasi secara nasional. Ia pun meminta Anies berkonsultasi dulu sebelum benar-benar penerapan PSBB skala total dengan pemerintah pusat. Bukan hanya Erlangga dan Ridwan Kamil, beberapa artis dan kepala daerah juga latah ikut menyerang Anies. Entah mereka berkomplot atau tidak, tapi gara-gara PSBB total, Anies seperti dikeroyok. Artis Nikita Mirzani misalnya, dia protes mengenai penerapan PSBB. Assalamualaikum, Dir Pak Anies Baswedan yang manis dan rupawan. Perkenalkan, saya Nikita Mirzani. KTP saya Jakarta, tapi alhamdulillah saya nggak pilih Bapak. Boleh dong saya di sini menyampaikan suara sebagai masyarakat yang tinggal di Jakarta, katanya. Ibu tiga anak itu mengaku terkejut dengan adanya penerapan PSBB tersebut yang menurut Nikita terkesan mendadak. Mungkin untuk Bapak, saya dan orang-orang kaya di luar sana tidak akan masalah besar, tapi gimana nasib mereka yang setiap bulan gajinya nggak cukup buat bayar kontrakan, sekolah anak, dan beli makan ditambah beli kuota buat belajar, tulisnya. Nikita Mirzani mengatakan lagi bahwa dia mengira kalau Anies Baswedan mencari solusi agar kasus virus corona atau COVID-19 menurun. Dia mempertanyakan kenapa hanya Jakarta saja yang menerapkan PSBB. Kenapa cuma di Jakarta aja Pak yang ada PSBB lagi? Kenapa daerah lain enggak? Akan ada PHK lagi kah? Sekolah virtual itu aja udah bikin saya gilda. Kasihan Pak, warga yang sudah memilih Bapak. Mudah-mudahan ini baru wacana, tutur Nikita. Tanggal 14 masih ada beberapa hari. Coba deh Pak, sholat tahajud atau istiqoroh dan lain-lain. Siapa tahu dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutup Nikita Mirzani. Merespon serangan bertubi-tubi ke Anies, Wakil Ketua Umum Bamus Betawi M. Rifki alias Eki Bitung angkat suara. Eki mengaku memahami bahwa bagi Anies keputusan ini memang tidak akan menguntungkan secara politis, karena di saat masyarakat merasa bebas beraktivitas, kini kembali dibebankan untuk PSBB, yang artinya memaksa orang kembali lagi ke rumah. Namun Eki mendukung dan mengapresiasi langkah berani Anies menerapkan PSBB ketat tersebut, mengingat makin bertambahnya kasus COVID-19 sehingga membuat seluruh wilayah Jakarta menjadi zona merah. Kami Bamus Betawi mendukung PSBB karena kami meyakini ini memang keputusan terbaik demi kebaikan bersama, termasuk di dalamnya untuk menyelamatkan ekonomi ke depan, kata Eki Bitung kepada wartawan Jakarta Sabtu 12 September 2020.
Inilah sifat pemimpin yang kesatria, berani mengambil keputusan, meskipun resikonya tidak menguntungkan secara politis bagi Pak Anies. Yang pasti ini karena Pak Anies lebih mengedepankan kesehatan dan nyawa warganya daripada keadaan ekonomi ataupun keadaan sosial lainnya. Sambungnya, Eki menjelaskan kondisi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir sudah sangat mencekam. Banyak warga yang menjadi korban kasus COVID-19 seakan menjadi momok yang tidak kunjung selesai. Ini bak buah si malakama, dimakan mati ibu, tidak dimakan mati ayah. Namun sebagai pemimpin yang bergaya flamboyan dan tetap dingin dalam bertindak, saya yakin keputusan Pak Anies berbasis data dan kajian kesehatan yang komprehensif, bebernya. Memang Pak Anies bukan orang yang menguasai tentang kesehatan, tetapi dia bisa menjadi pendengar yang baik tentang data, saran, dan masukan para ahli kesehatan, tegas Eki. Karena itu Eki berharap masyarakat Jakarta khususnya harus tetap tertib dan patuh dalam pelaksanaan aturan PSBB demi dan atas nama kesehatan dan keselamatan seluruh warga Jakarta. Nyok, same-same warga Jakarta, kita patuhi kembali tertib aturan, jaga jarak, pakai masker, tetap di rumah saja dulu sementara mulai 14 September 2020 ini. Semoga apa yang menjadi kebijakan gubernur kita berjalan untuk kebaikan seluruh warga Jakarta. Mari kita kawal dan saling mengingatkan tentang protokol pencegahan COVID-19, ucap Eki. Tentunya warga yang bermukim di daerah penyangga Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang harus juga bisa bekerja sama dengan mematuhinya. Kita harus saling mendukung bersama walaupun masing-masing wilayah memiliki sikap dan keputusan yang berbeda dalam mengatasi COVID-19, imbuhnya. Terakhir, Eki juga berpesan agar para elit dan para tokoh politik tidak mengganggu ataupun merecoki kebijakan PSBB Anies. Janganlah keputusan ini diusik apalagi dibawa ke ranah permainan politik. Jangan buat gaduh. Toh ini semua hal yang wajar dan penuh tanggung jawab tentunya. Pak Anies lebih tahu dan lebih paham markanya sendiri, tutup Eki.